Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ngaji Ngomong Politik atau Guru Ngaji Ngompol bersama saya Yudi Pramuko, Guru Ngaji Iqra. Menurut pengakuan Luhut Binsar Panjaitan, ada 110 juta warga net yang setuju penundaan pemilu menurut big data yang dia punya. Tetapi waktu di challenge sama anak-anak mahasiswa UI kemarin supaya dibuka jawaban Luhut, dia tetap bertahan pada pendirian dia punya hak untuk tidak membuka data itu, dan dia diteriaki otoriter sama mahasiswa-mahasiswa itu yang protes, yang demonstrasi menyambut datangan Luhut di kampus UI ya, Universitas Indonesia di Depok. Dan menurut sudah lama itu data itu diragukan big data yang diklaim oleh Luhut bahwa ada 110 warga net yang setuju penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode presiden. Terlalu banyak 110 juta itu. Waktu ditanya oleh orang-orang, dia nggak berani terus terang dan nggak mau membuka data itu. Dan disebut Luhut itu oleh salah seorang politisi PDIP itu sebagai orang yang memiliki yang bohong besar ya. Bohong besar. Kenapa sih pejabat publik itu harus bohong? Yang ngomong gitu tuh salah satunya politisi PDIP namanya Dedi Yelfri Hanterusitorus ya. Nggak mungkin itu, dan dia mempertanyakan metodologi yang dipakai oleh Luhut sehingga bisa menarik kesimpulan bahwa 110 juta atau big data yang dimiliki Luhut itu setuju terhadap penundaan pemilu. Sementara menurut pakar keamanan siber ya, itu lebih meyakinkan lagi untuk menebas ya argumentasi Luhut ya. Dan Luhut ini kelihatan memang bohong ya. Menurut Pratama siapa itu namanya pakar siber, pakar keamanan siber itu Pratama siapa namanya, dia bilang di Twitter itu paling banyak percakapan itu paling pengguna Twitter itu semuanya katanya nggak sampai sebanyak itu, tapi hanya 15 jutaan pengguna Twitter di Indonesia. Dan yang melakukan tweet tentang penundaan pemilu dan retweet dan reply itu sekitar 120.000 120.000 ya kan, nggak sampai jutaan. Dan 80% kata Pratama Persada itu menolak ya, kontra terhadap isu penundaan pemilu, sementara yang 20% itu setuju tentang penundaan pemilu. Jadi kelihatan ya dari data yang dikemukakan oleh pakar siber, pakar keamanan cyber itu, data yang dikemukakan oleh Luhut ya, bahwa ada 110 juta orang yang menginginkan penundaan pemilu, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau kata bahasa politisi, ucapan Luhut itu bohong besar ya. Nah, di sini problemnya ya. Jadi dari 120.000 yang percakapan tentang penundaan pemilu menurut data yang dikemukakan oleh siapa itu Pratama Persada itu hanya 120.000 yang bicara, itu 117.000 sekian gitu. Dan itu pun 80%-nya itu menolak, kontra terhadap gagasan penundaan pemilu, hanya 20% yang setuju. Jadi percakapan atau pengguna Twitter aja hanya 15 juta. Ya itulah ya profil pejabat kita ya, Luhut Binsar Panjaitan ya, yang kredibilitasnya itu tidak bisa
ya tidak bisa dipegang ucapannya sebagaimana ucapan Presiden Jokowi itu. Kata Azumardi, waspada antara ucapan dan perbuatannya itu tidak bisa sejalan ya. Kalau bicara A itu berarti berlawanan dengan A gitu. Dia Azumardi sangat berhati-hati, tidak pernah mengutarakan perkataan bohong ya. Tapi ucapan Pak Jokowi itu tidak bisa dipegang. Contoh, dia Presiden Jokowi menyatakan secara terbuka bahwa akan membela buruh, tetapi ternyata menandatangani rancangan undang-undang Omnibus Law yang ditolak di seluruh kota dengan besar-besaran oleh para buruh dan masyarakat juga mahasiswa. Jadi ucapannya ingin membela buruh tapi menandatangani undang-undang yang menekan buruh dalam undang-undang Omnibus Law itu. Terus sebelumnya kata Azumardi, Pak Jokowi itu punya komitmen untuk memperkuat KPK, tetapi akhirnya menyetujui rancangan undang-undang yang memperlemah KPK. Jadi antara ucapan itu tidak bisa dipegang, tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan pada tingkat yang praksis. Azumardi tidak mengatakan bohong, yang mengatakan bohong itu hanya para politisi. Dan kalau majalah Tempo dulu tidak mengatakan bohong, tapi dia membuat gambar wajah Pak Jokowi yang menghadap kanan, ada bayangannya, siluetnya tidak seperti Pak Jokowi, tapi gambar Pinocchio yang ujung hidungnya itu panjang. Jadi antara yang asli dan bayangannya itu tidak sesuai. Dia tidak mengatakan bohong, tapi itulah ya satu metamorfosa, metafor bukan metamorfosa, satu metafor yang indah yang dibuat oleh cover majalah Tempo dan julukan-julukan lain, ada King of Lip Service ya. Itulah ya, dan kemudian ketidaksesuaian kata-kata dengan tindakan itulah yang kemudian diikuti oleh Luhut Binsar Panjaitan, dan kita sesalkan ya pejabat publik kita, termasuk pada level yang paling tinggi sampai rakyat bawah atau sampai tingkat menteri dan anggota kabinet, memiliki sifat-sifat yang tidak bisa dipegang. Kredibilitasnya itu sangat lemah ya di mata masyarakat. Dan kalau level pemimpin sudah tidak amanah, tidak bisa dipegang ucapannya dengan tindakannya, dan banyak ingkar janji, itu tentu yang dirugikan adalah rakyat yang dipimpinnya, yang selalu akan diberikan janji-janji yang selalu diingkari pada kenyataannya. Dan sekarang terpulang kepada rakyat sendiri untuk memilih pemimpinnya yang baru tanggal 14 Februari 2024, tanggal pemilu dan juga tanggal pilkada sekitar bulan Oktober, pilkada serentak ya. Terpulang kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada Anda, pada saya, pada kita semua untuk berhati-hati memilih pemimpin di masa depan untuk kesejahteraan kita bersama. Itulah sedikit ya catatan dari tukang ini, guru ngaji yang belajar ngomong politik. Moga-moga ada manfaatnya. Sayudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.